Demi memastikan bantuan logistik sampai kepada warga terdampak gempa, personil Polres Manggarai Timur harus menempuh perjalanan panjang menuju wilayah terisolir. Selama perjalanan, personil Polri menghadapi jalan yang rusak parah, material batu dan longsor, serta medan hutan yang sulit dilalui. Belum. Kemudian ini jalan rusak berat, kemudian. Inilah pemirsa situasi pendistribusian logistik Polri menuju wilayah terisolir. Perjuangan hingga berjam-jam ini dilakukan untuk menjangkau warga di Kampung Tango, Bali, Desa Lencur, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Petugas harus melewati kawasan hutan dengan kondisi jalan yang rusak parah serta material batu dan longsor yang menghambat perjalanan. Medan berat dan akses yang terbatas membuat perjalanan membutuhkan waktu berjam-jam. Personil Polres Manggarai Timur harus menempuh perjalanan pergi pulang sekitar 10 jam dengan perjalanan bahkan berlangsung hingga malam hari. Bantuan akhirnya dibawa dan didistribusikan menembus wilayah terisolir untuk memastikan masyarakat di pelosok tetap mendapatkan perhatian dan bantuan. Sementara itu, untuk memastikan bantuan tetap dapat menjangkau warga, Polri mengerahkan helikopter Bel 429 untuk mendistribusikan bantuan melalui udara. Karena kondisi medan tidak memungkinkan, helikopter melakukan pendaratan, bantuan berupa sembako dan kebutuhan logistik lainnya diturunkan dari udara di titik yang telah ditentukan. Warga kemudian berbondong-bondong mendatangi lokasi penurunan bantuan untuk mengambil kebutuhan yang dikirimkan. Penyaluran melalui udara menjadi salah satu upaya untuk membuka jalur bantuan bagi masyarakat yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun laut. Bantuan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi juga menjadi tanda bahwa di tengah keterisolasian dan suasana duka akibat bencana, perhatian dan dukungan terus hadir untuk membantu mereka bertahan dan bangkit. Imbas gempa yang menghantam bumi Flores pada 15 Agustus lalu, ratusan warga di Manggarai Timur diungsikan. Salah satu pengungsian yang didirikan berada di lapangan kantor Polres Manggarai Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Indira Pramesti dengan juru kamera Nur Ihsan. Indira, bagaimana kondisi terkini di lokasi pengungsian pada hari ini? Baik, selamat malam Fatma dan juga pemirsa. Saya malam ini melaporkan langsung dari lapangan Polres Manggarai Timur, di mana setelah terjadi bencana gempa bumi yang melanda bumi Flores pada 15 Agustus 2026, memaksa mereka untuk mengungsi, dan salah satunya yaitu mengungsi di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu berada di lapangan Polres Manggarai Timur, di mana di sini pemirsa bisa lihat mereka tinggal di dalam tenda-tenda yang sudah didirikan, di mana dalam satu tenda ini mereka diisi oleh 4 sampai dengan 8 kakak. Dan di sini pemirsa, masyarakat juga sempat mengeluhkan selama ada pengungsian, mereka mengeluhkan ada rasa trauma dan kecemasan, terutama setelah mengalami bencana, di mana ini banyak dirasakan oleh anak-anak, di mana mereka memang melihat anak-anak sendiri menjadi salah satu kelompok rentan ketika setelah terjadinya bencana, di mana saat ini anak-anak ini sedang diajak bermain bersama dengan pihak dari kepolisian. Nah pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan AKBP Haryanto selaku Kapolres dari Manggarai Timur. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke Pak, untuk saat ini apa yang menjadi melatar belakangi kegiatan trauma healing ini diadakan di pengungsian? Ya, baik, terima kasih. Saya AKBP Haryanto, Kapolres Manggarai Timur. Untuk saat ini sedang dilaksanakan trauma healing dari tim bersama Ibu Bayangkari, yaitu untuk menghilangkan rasa cemas baik kepada anak-anak maupun kepada orang dewasa akibat gempa sampai dengan hari ini, yang pada saat pertama kali kita ketahui bahwa gempa terjadi pada hari Sabtu tanggal 15, sampai dengan sekarang pengungsi yang ada di posko Polres Manggarai Timur ini kurang lebih berjumlah 400 orang. Dan di sini kita sudah melaksanakan pelayanan kepada pengungsi, yaitu ada pelayanan kesehatan, kemudian yang kedua kita lakukan pelayanan trauma healing baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan pelayanan internet gratis dari Polri, serta ada musola, ada gereja, dan kan ada MCK. Kemudian selain itu ada bantuan dari Polri yang sudah kita distribusikan kepada masyarakat.
Oke, ini selama kegiatan trauma healing ini Pak, ini yang siapa saja Pak yang terlibat yang diturunkan untuk mengisi kegiatan trauma healing yang dilaksanakan rutin ini? Baik, terima kasih. Untuk tim trauma healing sendiri terdiri dari personel Polri Poluan, kemudian Ibu Bayangkari, kemudian dibantu dengan adik-adik yang sedang KKN di sini dari Universitas di Kupang. Oke Pak, ini kegiatan trauma healing sendiri apakah dilaksanakan hanya hari-hari tertentu atau dilaksanakan secara rutin tiap malam ini Pak? Sampai dengan saat ini kita tiap malam melaksanakan trauma healing, khususnya biasanya kita laksanakan setelah jam 19.00, yaitu di malam hari. Oke Pak, untuk sejauh ini tantangan terbesarnya apa Pak dalam melaksanakan trauma healing? Sampai dengan saat ini untuk tantangan belum ada ya, karena anak-anak ini sangat senang sekali, sangat gembira sekali ketika kita melaksanakan trauma healing kepada mereka. Oke baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Dan begitulah pemirsa mengenai kegiatan trauma healing yang dilaksanakan di pengungsian yang berada di Polres Manggarai Timur, di mana memang dengan kegiatan trauma healing ini harapannya memang baik orang dewasa maupun anak-anak yang baru saja mengalami bencana ini dapat pulih secara psikis, dan tidak hanya itu harapannya juga pemulihan secara fisik dan juga material dapat berlangsung secara cepat agar memang masyarakat bisa kembali ke kehidupan mereka selayaknya normal. Kembali ke studio Fatma. Terima kasih Indira yang melaporkan langsung dari posko pengungsian Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan, keselamatan selalu. Pemirsa, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tengah mengebut verifikasi dan validasi ribuan rumah warga yang rusak. Di saat bersamaan, pihak BNPB juga mengimbau masyarakat yang kondisi rumahnya aman untuk segera pulang guna mengurangi kepadatan di tenda pengungsian. Masyarakat untuk tetap waspada akan gempa susulan yang masih berpotensi terjadi. Meskipun demikian, untuk warga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa sebelumnya, dihimbau untuk dapat kembali ke rumah masing-masing. Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sejumlah paket sembako dibagikan melalui Nasdem Peduli di Dusun Kaburea, Desa Tenda Kinde, Kabupaten Nagekeo. Anggota DPR RI Komisi 11 Partai Nasdem Juli Laiskodat memberikan langsung bantuan sebagai bentuk kepedulian untuk para korban terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, selain kebutuhan pangan, warga yang masih berada di lokasi pengungsian mengaku saat ini sangat membutuhkan bantuan seperti selimut, obat-obatan, serta pasokan air bersih. Tak hanya bencana alam saja, warga juga mengeluhkan akses jalan provinsi sepanjang 1 km yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Kondisi ini kian mempersulit proses evakuasi warga, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti warga sakit atau ibu melahirkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.